Yang pertama introduction, di sini di tahap introduction ini teman-teman kan tadi udah, membuat produk ya, artinya produk itu udah jadi mentahan ya. Nah, di introduction ini artinya adalah di tahap pengenalan produk ke market gitu ya. Nah, jadi, kita bikin konten lah untuk mengenalkan produknya, kan percuma dong kita udah punya ide, udah punya produk yang kira-kira bagus, tapi kalau misalkan market kita nggak tahu bahwasanya ada produk ini, ya percuma kan buat apa. Nah, sehingga kita harus namanya memperkenalkan, produk kita ke market ya, baik itu lewat konten di sosial media, lewat iklan dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah tahap di pengenalan ke market, barulah kita masuk ke tahap kedua yaitu growth atau pertumbuhan. Nah, barulah biasanya kan itu produk itu orang tuh udah tahu nih, market kita itu target pasar kita udah tahu bahwasanya, oh ini ada produk A. Misalkan ada produk Gojek namanya gitu ya. Nah, ada produk Gojek, oh produk Gojek ini tentang apa ya? Nah, udah bisa diterima nih sama pelanggan, sama market gitu ya. Nah, udah bisa diterima, kemudian mereka memakai dan dari disinilah fungsi daripada tim seorang product manager untuk mengembangkan pasarnya lebih luas lagi. Nah, itulah fungsi daripada tahap di mana tahap growth atau pertumbuhan. Masuk ke tahap selanjutnya itu ada tahap maturity. Nah, maturity di sini adalah tahap di mana lebih sustain, lebih stabil, lebih jangka panjang. Kayak lebih misalkan kan misalkan tadi produk kita udah diketahui market, kemudian pasar kita juga udah luas. Nah, biasanya produk kita ini ataupun bisnis kita ini, pendapatan lebih stabil, kemudian dari sisi omset udah lebih bagus. Nah, kemudian, nah biasanya tuh, dari sisi produk-produknya udah bagus, artinya sudah lebih, sustain ya, sustain jangka panjang. Nah, kalau sudah maturity seperti ini, barulah biasanya kita masuk ke tahap fase yang terakhir, atau decline. Nah, decline ini adalah salah satu siklus yang paling ditakuti oleh berbagai seorang product manager, di mana, decline adalah tahap atau fase di mana kayak misalkan, kita lihat aja Facebook ya, Facebook itu kan adalah platform yang udah lama. Nah, jadi kayak misalkan ketika produk itu udah lama, udah dipakai sama market, market udah tahu, takutnya biasanya kalau kita misalkan produk kita itu nggak memiliki inovasi-inovasi baru, biasanya market kita kan ngerasa kejenuhan nih atas produk kita. Ngerasa jenuh dan misalkan apalagi kalau nggak ada inovasi, apalagi nggak ada program-program baru, nggak ada fitur-fitur baru, biasanya market kita kan jenuh dan juga kompetitor makin tinggi, ya kan? Nah, sehingga di sini itu ada 2 tahap, ada 2 pilihan yang perlu dilakukan seorang product manager, ketika kita berada di fase ini. Yang pertama adalah yang pertama di fase decline ini adalah, mmm, sorry, di fase decline ini yang pertama adalah antara kita bikin produk lagi atau kita, bikin produk baru lagi, bikin fitur baru lagi, atau kita, mendekline ataupun produk ini sehingga kita nonaktifkan produk ini, ya oke. Nah, itulah, daripada siklus pengembangan produk. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke contoh dan praktek ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kita akan praktek seperti contoh di sini aku buat yang namanya aplikasi GoBengkel misalkan. Kita akan praktek nih, seperti apa sih implementasi seorang product manager. Nah, di sini ada moto itu one click made easy. Artinya di sini satu klik itu membuat perubahan semuanya menjadi mudah gitu kan. Nah, bayangkan teman-teman adalah seorang bengkel, seorang orang yang bekerja di bengkel ataupun yang mempunyai bengkel gitu ya. Nah, punya bengkel. Nah, kemudian ini sorry, ini bayangkan kali ini, punya teman si A ini adalah seorang, yang bekerja di sebuah bengkel. Nah, kemudian kita bikin aplikasi nih. Nah, bikin aplikasi dengan tujuan apa? Nah, dengan tujuan memudahkan orang-orang untuk apa? Misalkan anggap aja punya problem ataupun punya permasalahan, yaitu ketika pada saat, naik kendaraan, kemudian ketika di tengah hutan ataupun ketika setidaknya itu di tempat-tempat terpencil, ini bingung nih, nggak ada bengkel ya, ban bocor dan gimana ya. Nah, akhirnya kita buatlah solusi dengan yang namanya GoBengkel. GoBengkel ini adalah sebuah aplikasi atau platform. Nah, di sini di mana menciptakan beberapa solusi. Di antaranya kayak misalkan orang tuh memudahkan user ataupun memudahkan orang atau pelanggan untuk pencarian bengkel terdekat. Jadi kayak misalkan setelah ban bocor, ketika ban mobil itu bocor kan bingung nih, di mana ya bengkel terdekat sehingga nggak harus nanya-nanya ataupun mencari-cari lagi. Tinggal buka aplikasinya sehingga, sudah tahu nih bisa kedeteksi, oh ternyata bengkel terdekat itu ke A, ke jalan A, bukan ke utara, tapi ke barat, misalkan seperti itu. Nah, kemudian, ada Bego Home. Di Bego Home ini misalkan ya, ada kendaraan kita itu misalkan di rumah itu kayak misalkan kan, kendaraan kita tuh rusak tuh di rumah, kayak kan, mobil kita rusak di rumah, entah rusaknya apa kita nggak tahu, tapi kita nggak punya waktu nih untuk, nganterin ke bengkel. Nah, sehingga dengan kita menciptakan, apa namanya, Bego Home, artinya kita memudahkan, jadi yang apa namanya, kita memudahkan pengguna itu untuk, apa namanya, untuk memperbaiki kendaraannya. Dalam artian, jadi nanti si tukang bengkel ini datang sendiri ke rumahnya. Jadi yang, memperbaiki langsung itu go bengkelnya.
artinya kita punya orang-orang di sini untuk memperbaiki, untuk langsung datang ke rumahnya. Agar apa? Agar, bisa memperbaiki masalah daripada memperbaiki masalah daripada menyelesaikan waktunya tersebut, yang nggak punya waktu, si pelanggan tersebut, oke, paham ya? Kemudian kita juga misalkan setelah misalkan nggak punya waktu nih, misalkan kalian juga bisa booking jadwal. Nah, di rumah kan daripada nanti capek-capek ke bengkel dan ternyata penuh, ternyata kita, bingung kan, udah capek-capek, motor atau mobil itu rusak, nah pas kita bawa ke bengkel ternyata penuh. Nah, di sinilah gunanya daripada kita bikin fitur namanya booking jadwal. Jadi kita bisa booking dulu jadwal kapan kosongnya dan kita bisa akhirnya nanti jam 10 misalkan bisa pas nih, oh ya jam 10 aja ternyata kita bisa antarkan kendaraan kita yang rusak ke bengkel gitu ya, paham ya? Kemudian selanjutnya bid price. Nah, bid price setelah misalkan ya, misalkan, setelah kita booking dan, oh kita, yakin nih misalkan kita mau di bengkel ini, ya misalkan. Nah kita ngeliat dulu lah, ada banyak bengkel, ada bengkel A, bengkel B, bengkel C, bengkel D. Nah, kita lihat dari sisi harga nih, oh mana ya harga yang lebih murah, mana yang harga yang lebih bagus kan, mana yang lebih harga kompetitif gitu kan. Nah, jadi sehingga kita bisa membandingkan antara bengkel satu dengan bengkel lainnya dari segi harga, oke? Nah, artinya di sini ada transparansi harga antara bengkel satu sama lain. Kemudian selanjutnya tracking pesanan. Nah, di sini kita juga buat ini, misalkan setelah kita taruh nih kendaraan kita di bengkel, kita juga bisa tracking pesanan kita. Apakah kendaraan kita sudah dikerjakan atau belum? Apakah masih mengantri? Apakah sudah selesai? Nah, di sini kita bisa tracking pesanan kita seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada by payment. Nah, untuk memudahkan karena kita misalkan nggak punya bawa uang cash nih, misalkan tapi kita habis gajian ditransfer tapi kita punyanya m-banking, ya sudah. Karena kita nggak punya cash, misalkan kita permudah dengan e-payment. Bisa lewat kris, bisa lewat transfer, bisa lewat debit, bisa lewat Alfa. Jadi dengan banyaknya metode pembayaran sehingga memudahkan seseorang untuk membayar sebuah produk gitu ya, sebuah jasa. Nah, selanjutnya kita buat juga yang namanya rating dan ulasan. Nah, setelah elemen-elemen daripada pembayaran itu kita buat juga, nah biasanya kita kan ada ya, misalkan gimana sih etos kerja dari seorang bengkel ini gitu kan. Gimana sih etos kerjanya, apakah nyaman pelayanannya, apakah bagus pengerjaan etos kerjanya. Dan di sini kita bisa menambahkan rating dan ulasan si bengkel tersebut. Jadi dengan begitu di sini juga menguntungkan dua sisi, baik dari segi user ya di mana kita bisa memilih pengiriman yang bagus dan juga dari sisi bengkelnya dengan bisa mengevaluasi, bisa berkompetisi ya untuk menciptakan kualitas-kualitas bengkel yang bagus gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa di sini riwayat perbaikannya seperti apa. Nah, jadi enggak cuma kita naruh bengkel aja, naruh memperbaiki kendaraan aja di bengkel, tapi kita juga bisa lihat nih riwayat perbaikan kita tuh seperti apa. Apakah jam berapanya, kemudian kita sama siapa yang mengerjakannya. Jadi dan ini apa saja sih yang rusaknya. Jadi dengan ada riwayat perbaikan seperti ini sehingga sangat detail-detail seperti ini yang penting sehingga sebagai user ini sangat akan bermanfaat banget bahwasanya kita bisa melihat apa saja sih yang dari segi rusaknya apa aja sih yang perlu yang diperbaiki dan sebagainya gitu ya. Dan sebelum terakhir ada konsultasi online. Nah, setelah kita sudah tahu nih riwayat perbaikannya seperti apa, lalu kalau misalkan kita ingin konsultasi dulu nih, oh misalkan kendaraan kita ini rusaknya cuma sedikit, apakah harus ganti spare part, apakah harus gimana? Nah, kita bisa konsultasi, kita bisa booking konsultasi online gitu. Bisa bisa tanya jawab lewat misalkan fitur live chat, ya, fitur WA, grup dan sebagainya. Oke, dan kemudian terakhir, misalkan ya, di Go Bengkel ini untuk menciptakan, agar bengkel orang itu memiliki orang-orang yang loyalitas, misalkan di bengkelnya, kita menciptakan B loyalitas, di mana nanti ada fitur-fitur atau program-program di mana, misalkan ya, eee, pergi bengkel di sini 3 kali dapat voucher diskon apa, misalkan potongan diskon daripada harga di bengkel gitu kan. Nah, artinya kita menciptakan program-program loyalitas di mana agar kita itu bisa, membuat orang itu, datang lagi, dan datang lagi. Oke, nah itulah, beberapa contoh daripada aplikasi GoBengkel. Nah inilah kegunaan daripada, implementasi daripada, disiplin ilmu product management di dunia, startup, di dunia, perusahaan-perusahaan yang memang lagi dibutuhkan saat ini. Oke, nah teman-teman udah paham semuanya, udah bisa ngerti ya, ya gimana sih product manager itu bekerja dan ruang lingkup itu seperti apa. Oke, nah dan terakhir, nah gimana seru kan belajar tentang product management. Nah, kalau kalian tuh ingin belajar product management lebih lanjut, kalian bisa gunakan, bisa cek ya di kelas.work, di website kelas.work di sini, platform e-learning juga, kalian bisa masukin voucher diskon itu lumayan 5% atau 10%,
Jago Kelas 10. Nanti kalian akan dapatkan beberapa persen diskonan. Nah, ya kalian bisa cari di sini Mastering Product Management dari Mas Ardi Marufi ini, instruktur ataupun mentor dari Telkom ini sangat bagus banget teman-teman kalau kalian mau belajar product management lebih lanjut. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu aja video yang bisa aku sharingkan kepada teman-teman semuanya. Harapannya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan semoga buat kalian yang mau switch karir ataupun ingin upgrade skill, mau cari bidang-bidang pekerjaan yang gaji lebih tinggi. Kalau kalian tertarik di bidang product management ini, ya semangat. Pokoknya semuanya semoga harapannya bisa terwujud. Oke teman-teman sekalian, thank you for watching this video. See you.